Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kemarin kita sudah mempelajari etika masuk masjid. Sekarang kita akan masuk kepada etika setelah melaksanakan doa. Banyak sekali doa-doa yang kita lakukan, yang kita pelajari kemarin, tentang apa saja yang dibaca ketika kita berada di masjid. Kita langsung bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza faragta min ad-du'a'i fa idza faragta, maka jika engkau telah selesai min ad-du'a'i, dari doa. Ini ya, apa saja Pak yang panjenengan harus lakukan setelah selesai melakukan doa. Doa-doa yang telah kita pelajari sebelumnya. Baiklah, faragha, maka jika faragha engkau selesai min ad-du'a'i, dari baca doa. Ketemu? Nah, di sana aja duduk sana. Ketemu. Baiklah, faragha, maka jika engkau telah selesai minat doa, dari membaca doa, minat doa dari membaca doa, fala tastaghil, maka jangan menyibukkan engkau. Udah ketemu? Fala tastaghil, maka jangan menyibukkan engkau ila waktil fardhi, hingga waktu fardu, ila waktil fardhi, hingga waktu fardu, illa bitafakkurin aw tasbih. Di situ tafakkur apa dzikir? Dzikir. Illa bidzikri, kecuali dengan dzikir, aw tasbihin, atau bertasbih. Kalau yang tulisannya dzikir, didzikri dengan dzikir. Soalnya kalau di kitab saya difikrin atau berpikir, bertafakkur. Aw tasbihin, atau bertasbih. Aw qira'atil Qur'anin, atau membaca Al-Qur'an. Jadi kalau jenengan sudah baca doa, hendaknya panjenengan itu ketika sudah masuk masjid, sudah i'tikaf, setelah i'tikaf sudah tahiyatul masjid, setelah tahiyatul masjid baca apa? Niat i'tikaf, setelah i'tikaf baca doa-doa yang telah diajarkan kemarin. Kemudian setelah doa itu dibaca, jangan lupa jenengan tidak diperkenankan melakukan apapun sampai terlaksananya sholat fardu, kecuali yang panjenengan sibukkan hanyalah zikir. Jika sudah doa nggak mau ketimbang isi sesuatu yang lain, lebih baik isi dengan zikir. Karena memang betul juga Ibnu Qayyim dan Ibnu Syabir mengatakan, idza lam tasal nafsaka bil haqqi sagalatka bil batil. Kalau jenengan tidak menyibukkan diri panjenengan dengan kebaikan, dengan sesuatu yang hak, maka jenengan akan menyibukkan kepada perkara yang batil. Makanya lebih baik zikir, lebih baik tasbih, lebih baik membaca Al-Qur'an hingga iqamah, hingga terkumandang iqamah atau terlaksananya sholat fardu. Karena potensi Pak, kalau nggak sibuk dengan zikir, jenengan didatengin orang, gimana ngomong-ngomong semalam, ngomong
ngomong kemarin, akhirnya yang diomong-omong bisa ada potensi menghasilkan dosa. Sibukkan dengan pikir, sibukkan dengan berzikir atau tafakkur, sibukkan dengan tasbih, utamanya sibukkan dengan membaca Al-Qur'an atau selainnya seperti tahmid, istighfar, alhamdulillah, 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 sibukkan. Atau istighfar, astagfirullahaladzim, 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 sibukkan. Sebagaimana Anas bin Malik meriwayatkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qala sabihata yaumil jumu'ati," barang siapa yang mengucapkan, yang membaca di waktu subuh di hari Jumat, qabla sholatil ghadati, sebelum melaksanakan sholat subuh. Orang kalau biasa di hari Jumat, di pagi Jumat subuh, membaca biasa, apa yang dibaca? Kata Rasulullah, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, astaghfirullahaladzim alladzi la huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, salasa marrat. Dibaca 3 kali sebelum subuh. Sebelum melaksanakan sholat subuh dibaca 3 kali. Apa yang didapatkan kata Rasulullah? Wa farallahu ta'ala dhunuba, Allah ampuni dosa-dosanya. Walau kana misla zabadil bahr, walaupun dosanya seumpama buih-buih di lautan. Bukan hanya buih di lautan. Sampai di hadisnya Nabi, dosa kita sebesar buih-buih di lautan kalau istiqamah sebelum subuh membiasakan diri membaca astaghfirullahaladzim, astaghfirullahalladzi, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. 3 kali. Astaghfirullahalladzi, atau biasanya kan astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Baca 3 kali. Diampuni. Yang mestinya dosa kecil. Dosa kecil yang enteng apa? Menganggap remeh-temeh perkara yang wajib, menganggap remeh-temeh al-makruh. Banyak yang potensi yang berdosa kepada Allah, yang sering kita nunda-nunda sholat, yang sering nunda-nunda kebaikan. Ada potensi bersalah dengan Allah, ada potensi bermaksiat kepada Allah. Walaupun maksiatnya seperti tadi, mithla sabadillah, walaupun seumpama apa? Seperti buih-buih di laut. Diampuni Allah. Waruyakan Ummi Rafi'i radhiyallahu ta'ala, dan juga ada diceritakan daripada Ummi Rafi'i, semoga Allah meridainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah berkata kepada Ummi Rafi'i, ya Ummi Rafi'i, wahai Ummi Rafi'i, idza qumti ila shalah, kalau engkau ingin melaksanakan, kalau engkau mendirikan sholat, fasabbih, maka jangan lupa ya bertasbih. Fasabbihillah, bertasbihlah kepada Allah asyhar 10 kali. Jadi kalau kita telah melaksanakan sholat, kalau berdirikan sholat, jangan lupa kita membaca tasbih. Berapa? Asyhar, 10 kali. Wahallilihi, dan bertahlil, la ilaha illallah, 10 kali. Wahmadihi, dan bertahlil, asyhar, 10 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini kan tidak 33.
sudah lewat itu 10. Karena ada riwayat juga yang 3. Wa kabbirihi dan bertakbirlah engkau asyharan 10 kali. Allahu akbar, Allahu akbar 10 kali. Tasbih 10 kali, la ilaha illallah 10 kali, terus hamdalah 10 kali. Takbir 10 kali. Wastaghfirihi dan istighfar 10 kali. Asyharan 10 kali. Fa innaki idza sabbahti, maka sesungguhnya kata Rasulullah, fa innaki, maka sesungguhnya engkau idza sabbahti, jika engkau bertasbih, qala hadza, Allah Ta'ala berkata begini, hadza, ini yang untukku. Ketika kita bertasbih, Allah senang sampai mengatakan hadza, ini yang untukku. Wa idza halalti, ketika engkau bertahlil, maksudnya membaca kalimat la ilaha illallah, qala hadza, Allah mengatakan sekali lagi, ini untukku. Wa idza hamidta, jika engkau membaca hamdalah, qala hadza, Allah juga mengatakan ini untukku. Wa idza kabbarta, qala hadza, ketika engkau bertakbir, Allah mengatakan hadza, ini untukku. Baru kemudian istighfarti, ketika engkau membaca istighfar, qala, Allah berfirman, qad fa'altu, aku sudah laksanakan. Artinya Allah telah mengampuni dosa-dosa yang ada di dalam diri kita. Takmid ini untuk kata Allah senang. Tapi ketika istighfar, kemudian Allah mengatakan, aku sudah kerjakan, aku sudah ampuni dosa-dosa. Terus ada juga di dalam hadis, ini kita jelaskan nggak apa-apa, yang ada di syarahnya Nur Imam Nawawi agar mendapatkan banyak ilmu. Kata Syekh Nawawi, barang siapa yang membaca di antara terbitnya fajar dan salat subuh, orang yang biasa membaca terbitnya fajar, Pak, terbitnya fajar, di antara terbitnya fajar dan salat subuh, baca apa yang dibaca, subhanallahil azim wa bihamdi. Jadi kalau biasa membaca subhanallahil azim wa bihamdi, subhana man yamulku wa la yumannu alaihi, subhana man yujiru wa la yujaru alaihi, subhana man la yubara'u minal hawli wal quwwati illa ilaihi, subhana man tasbihu minnatun minhu ala man i'tamada alaihi, subhana man yusabbihu kullu syai'in bihamdi, subhanaka la ilaha illa anta ya man yusabbihu lahul jami'u tadarakni bi'afwika fa inni juzu'un. Kemudian kalau sudah membaca kalimat itu, mungkin pernah dengar ya, bertasbih enggak apa-apa. Tapi kalau mau kalimat ini bisa WA saya. Kemudian ditambahkan summa yastaghfirullah mi'ata marrah. Kemudian setelah baca tadi tasbih yang panjang tadi itu, kemudian ditambah dengan istighfar. Ini dibaca di antara apa tadi? Di antara terbitnya fajar dengan sholat subuh, di antara yang dibaca. Di tengah-tengah sebelum sholat subuh, baca itu sekali, kemudian ditambah istighfar 100. La ya'ti alaihi arba'una yawman, tidak akan datang kepadanya 40 hari illa kecuali waqad atat dunya bihadzafiriha, kecuali yang datang kepadanya selama 40 hari ini dunia dan seisinya. Dunia yang terjadi kepada kita kalau kita istiqomah membaca ini ditambah 100 kali. Kita malah enggak minta itu dikasih, enggak minta itu dikasih. Dunia yang terjadi. Ai bi asirliha
Di asriha seluruh isi dunia itu akan datang kepada. Tapi wadzalika bi syarti taqwa. Akan tetapi bukan hanya sekedar baca ini, tak, syarat utamanya adalah takwa. Enggak takwa, takwa apa? Kerjain yang diperintah Allah, jauhin apa yang dilarang Allah. Kalau maksiat masih dilakukan, baca ini pun siang malam, dunia tambah lari, ya. Sudah baca, kok nggak datang dunia, evaluasi. Jangan-jangan kita ini masih jauh daripada takwa, masih ada potensi dosa yang selalu kita lakukan, entah kepada keluarga, entah kepada sekitar, entah kepada siapapun umat Islam yang ada di sekitar kita. 40 hari, iya 40 hari. Jadi kalau dibaca tiap hari 40 hari, ya 40 hari terus. Makanya baca istiqomah, baca watimah itu jangan pas butuh. Butuh gak butuh biar tambahkan terus. Sehingga yang tahajud jangan tahajud pas butuh, yang duha jangan duha yang butuh. Ketika sholawat jangan sholawat pas butuh. Pas lagi enak-enak lancarnya dijawab oleh Allah. Saya kangen dia tahajud. Saya kangen dia baca salawat. Terus karena Allah sayang sama kita. Faida sami'tal adzana fi asna'i dzalika, faida sami'ta, maka jika engkau mendengar al-adzana pada azan, fi asna'i dzalika, di tengah-tengah wirid tadi itu, jenengan lagi wirid, dengar adzan, ya, lagi wirid dengan adzan. Kalau jenengan wirid dengar adzan, fatok ma'anta fihi, fatok maka putuskanlah, hentikanlah ma'anta fihi, amalan-amalan atau apa yang engkau ada di dalamnya. Apa yang engkau amalkan pada saat itu, hentikan. Kalau sudah mendengar fakta ma'an tadi, putuskan atau hentikan apa yang ada di dalamnya. Ketika ada berlangsung, kita sibuk beramal wirid apapun itu, hentikan. Dengarkan ada. Kenapa? Adzan itu Pak, mendengarkan adzan pas di waktu adzan, di waktunya. Ya kalau adzannya nggak tepat waktu Pak, waktunya adzan jam 9 malam, jam 12 malam. Ya kalau adzan sebelum fajar ada, adzan jam 12, orang lagi tidur. Kalau adzan pas waktunya, itu jenengan dengarkan. Kenapa? Mendengarkan adzan di dalam waktunya itu lebih utama daripada mendengarkan bacaan Al-Quran. Tapi pas waktunya, walaupun Al-Quran itu lebih utama daripada adzan, tapi kalau pas adzan, berhenti dulu kesibukan itu, fokus dengarkan adzan. Itu adalah pendapat Al-Imam Wan-Na'i, menukil daripada Al-Imam Az-Zayani. Wastawil bijawabil mu'adzin, wastawil dan sibukkanlah engkau bijawabil mu'adzin, dengan menjawab orang yang adzan. Sibukkan dengan wiridnya, hentikan, ya baca Al-Quran hentikan, sibukkan mendengar sibukkan menjawab dan walaupun panjenengan itu dalam keadaan tawaf, walaupun panjenengan itu sedang mengajar, walaupun jenengan sedang junub adzan, jawab
Tapi kalau lagi pas melakukan dulu, berhenti dulu Pak. Bentar, ada dulu. Atau seumpamanya itu. Kecuali tidak di dalam keadaan sholat, walaupun sholat itu sunnah. Dan juga tidak dianjurkan menjawab ketika jenengan qadil hajat. Ini harus dijelaskan. Ntar disuruh jawab sampai Al-Quran disuruh jawab, di toilet juga jawab. Enggak boleh. Yang dijelaskan, tidak boleh qadil hajat, tidak diperkenankan. Atau mujami'ah, atau sedang bersetubuh. Nah, yang dibahas tadi bersetubuh, nggak usah jawab Pak. Jadi dengan berhenti kan berarti sudah duduk berhenti. Nanti dipikir kesal sama istrinya, ini bacaan apa? Atau jenengan sedang mendengarkan khotib. Di sini sudah ada di masjid yang lain, katakan sekarang speaker saling sahur menyaut. Kadang adanya ada yang duluan, kadang ada yang lambatan dikit. Kebutuhan dari masing-masing jemaah. Kadang kan sekarang 57. Kalau sebelumnya kan 11.40 kan ada. Tapi kalau di PT itu tetap adanya jam 12. Artinya bagi yang 40 khotib sedang ada di mimbar. Sedangkan yang pas jam 12 masih ada yang di sini tidak perlu menjawab. Kenapa? Karena fokuskan untuk mendengarkan khotib ketika khutbah. Kalau jenengan sudah selesai, sholat, silahkan jawab Pak. Sumpamanya sudah sholat tahiyat masjid, sumpamanya silahkan sholat sebagaimana orang-orang yang tidak sholat itu menjawab. Ketika sholat jawab seperti biasa. Kalau jenengan menjawab ketika sholat, maka hukumnya makruh. Hukumnya dan tidak batal sholatnya, cuma dibenci. Kecuali ketika panjenengan menjawab sholat tawadhurta atau wabarirta. Kecuali panjenengan menjawab kalimat ini. Kalau yang lain kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Yang lain hayya 'alas shalah, hayya 'alal la haula la haula. Sedangkan as-salatu khairun minan naum, sadaqta wa qararta wa ja'alna. Itu tidak perlu batal saudara. Kenapa? Hitopnya Anda kayak berbicara kepada lawan. Tapi kalau yang lain kenapa tidak membatalkan cuma makruh, dianggap pikir. Dianggap pikir. Dianggap doa. Lama. Kenapa? Kalau sholat tawadhur atau barirta itu batal, sedangkan yang lain bacaan yang lain tidak membatal. Begitu juga ketika panjenengan keluar dari toilet, jawab Pak. Kalau di toiletnya kan tidak boleh jawab. Pas melangkah keluar, hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Jawab. Hayya ini. Fa idza qala al-mu'adzinu, fa idza qala, maka jika berkata al-mu'adzinu, siapa orang yang adzan? Yang adzan. Ini sekarang lagi belajar adzan dan jawabannya.
dan etikanya. Ketika muadzin adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika mengucapkan Allahu Akbar, fakul, maka katakanlah misla dzalika, seumpama perkataan tadi. Jadi ketika Allahu Akbar, jawablah setelah kalimat itu Allahu Akbar, Allah. Juga asyhadu an la ilaha illallah, dijawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dijawab. Wa kadzalika, dan demikian pula, tapi Pak, di dalam membarengi, artinya Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita membarengi, itu perbedaan ulama di dalam itu. Boleh, tapi masih menyelisihi pendapat ulama. Jadi lebih baik kita menjawab setelahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan ikut Allahu Akbar juga, agar tidak berselisih di dalam nama ini. Wa kadzalika, dan demikian pula fi kulli kalimatin, di dalam tiap-tiap kalimat. Jadi yang asyhadu anna juga semuanya sama diucapkan. Wa kadzalika, dan demikian juga fi kulli kalimatin, di dalam tiap-tiap kalimat. Illa kecuali fi hay'alataini, di dalam dua hay'alatain. Apa doanya? Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Apa artinya? Enggak, artinya apa artinya ya? Ayo kita melaksanakan ayat menuju salat. Setelah itu apa? Hayya 'alal falah. Artinya menang, keberuntungan semua. Isyarat dari kata-kata itu apa? Meletakkan kata-kata adzan hayya 'alal falah setelah hayya 'alas. Jangan berbicara kemenangan, jangan bicara kebahagiaan kalau tidak melaksanakan sholat dulu, engkau akan bahagia. Isyarat. Jangan pernah mengatakan saya ingin bahagia kalau jenengan tidak melaksanakan sholat. Itu isyarat. Kenapa? Karena di dalam adzan hayya 'alal falah letaknya setelah hayya 'alas shalah. Jenengan mencar dunia siang malam, tapi jenengan tidak hayya 'alas shalah. Jangan berharap jenengan akan mendapat yang namanya hayya 'alal falah. Kalau muadzin diloncat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, hayya 'alal falah, marah juga dong. Itu kabarnya gimana itu saja. Terus fakul, maka katakanlah engkau fihima, di dalam hayya 'alatain, berarti hayya shalah dan hayya 'alal falah. Artinya setelah mengatakan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah ini, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula, tidak ada upaya. Artinya upaya perbuatan daripada menjauhkan maksiat. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan, artinya kekuatan yang bisa mengantarkan kita kepada ketaatan. Makanya Pak, la haula, ya Allah, tidak ada upaya saya bisa meninggalkan maksiat. Wala quwwata, tidak ada kekuatan saya bisa bertaat illa billahil aliyyil azim, kecuali
dengan pertolongannya Allah yang Maha Tinggi, kecuali Allah Al-Aliyyil Azim yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Dan juga Pak disunahkan, Pak. Disunahkan itu kita mengucapkan setelah mengatakan itu, setelah mengatakan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, dan setelah mengatakan wa anna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di dalam menjawab wa anna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, setelah mengatakan menjawab dan tambahannya raditu billahi rabba wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah wa bil islami dinna. Asyhadu an la ilaha illa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian ditambahkan raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil islami dinna. Juga disunahkan di dalam ketika mendengar hayya 'alal falah. Jadi hayya 'alal falah bacanya la haula wala. Tambahkan Allahumma ij'alna muflihin, ya Allah jadikan aku, jadikan kami orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung. Allahumma ij'alna muflihin. Pakai bahasa Indonesia apa juga? La haula wala quwwata illa billah. Sunnah menambahkan. Terus Faidah kala, maka ketika muadzin berkata, as-salatu khairun minan naum. Adapun sholat itu lebih baik daripada tidur. Terjaga menuju sholat itu lebih baik daripada kenyamanan, kenikmatan tidur. Tapi memang berat. Ada setan yang selalu mengganggu kita, yang menutup mata kita. Ya, luar biasa setan. Terus ketika muadzin ini membaca as-salatu khairum minan naum, fakul, maka katakanlah, jawablah, shadaqta wa bararta atau wa barirta. Shadaqta, benar engkau, wa barirta, dan kamu berbuat baik. Tapi dalam kitab Ihya kita disuruh tambahkan, kan? Shadaqta wa bararta wa nasahta. Dan juga ulama disuruh nambahin lagi wa bil haqqi nataqta. Shadaqta benar engkau, wa bararta dan engkau telah berbuat baik, wa nasahta dan engkau telah memberi nasihat, wa bil haqqi dan dengan kebaikan, nataqta engkau berbicara, engkau berucap, tambahkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kalau kemarin kan kita belajar otodidak, belajarnya otodidak. Kalau ada yang sekarang betul-betul belajar. Ternyata ada yang tidak kita baca, seharusnya ada potensi pahala di situ. Ketika adanya setelah di hayya 'alal falah, ya Allah, la haula wala quwwata illa billah, jadikan kami orang-orang yang beruntung. Al-falah itu beruntung, menang, beruntung, falah. Terus wa ana 'ala dzalika minasyahidin, wa ana dan aku 'ala dzalika atas hal itu minasyahidin, termasuk orang-orang yang
bersaksi as-salatu khairun minan naum, sadaqta wa bararta atau sadaqta wa barirta wa ana ala dzalika minasy syahidin. Jadi panjenengan bisa membaca barirta, kalau di situ barirta atau bararta? Hah? Bararta. Jadi rohnya itu bisa dibaca dua, bisa bararta, bisa barirta. Baca dua kali itu, sadaqta wa bararta wa nasahta wa bil haji natokta itu berucap. Artinya ketika kita menjawab sadaqta wa bararta sirta dzalilin, kamu menjadi yang memiliki kebaikan yang banyak. Ada yang mengatakan bisa jawab selain itu, jawabannya menjawab shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika ada orang yang menjawab selain shadaqa wa bararta wa ana minas syahidin, shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hasanah ilmu. Tidak mudah menyalahkan orang. Faidah sami'tah, maka jika engkau mendengar al-iqamah pada iqamah, kalau tadi adan, sekarang iqamah, fakul, maka ucapkanlah engkau misla ma yaqulu, seumpama apa yang ia katakan. Maksudnya yang muadzin, yang al-muqim, orang yang iqamah katakan tadi itu. Faidah sami'tan iqamata, maka jika engkau mendengar al-iqamata pada iqamah, berarti iqamah kan yang pendek-pendek, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Faqul, maka ucapkannya, maka jawab misla ma yaqulu, seumpama apa yang dia katakan. Ada itu kok nggak mungkin. Illa kecuali fi qawlihi di dalam perkataan al-muqim orang yang iqamah. Illa fi qawlihi, kecuali di dalam perkataan orang yang iqamah, qad qamatis shalah. Apa jawabannya dalam qad qamatis shalah? Kecuali di dalam perkataan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Fakul, maka jawablah, maka ucapkanlah dua kali, aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ardh. Apa artinya aqamaha? Semoga Allah mendirikan salat, wa adama, dan mengekalkan salat, ma bis samawati wal ardh, selama langgengnya langit dan bumi. Ya Allah, langgengkan salat, kekalkan salat, dirikan sholat, langgengkan sholat selama langgengnya langit-langit dan bumi. Jadi ketika baca orang qad qamatis shalah, dijawab aqamahallahu wa adamaha, terus ma wa adamaha ma damatis samawati wal ardh. Dan sunnah ditambahkan waj'alani minas salihi ahliha, waj'alani dan menjadikan kepadaku min salihi ahliha, termasuk dari apa? Termasuk dari orang-orang soleh, penghuni atau pekerja daripada sholat. Yang ahli
di dalam sholat. Ya udah ini dulu. Namanya nanggung ya. Nanggung dulu. Allahumma fi al-aqwal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.